Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 5 second test dan heuristic evaluation. Jadi kelompok 4 terdiri dari uh, Atta Ryan Muhammad, Berliani Utami, Rita Rosella, Muhammad Nazlul Ramadian, serta saya sendiri Rizky Yusmansyah. Jadi beberapa bagian yang akan ada pada slide ini yaitu pendahuluan, apa yang akan kami bahas pada presentasi ini, lalu observasi, siapa saja pengguna yang terlibat, lalu ada pembahasan bagaimana proses analisa 5 second test dan heuristic evaluation. Pendahuluan. Jadi, sebelum lanjut, kita harus mengenal apa itu signal. Jadi, signal merupakan samsat digital nasional, di mana ini merupakan software pelayanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana lalu lintas angkutan jalan. Untuk observasinya sendiri, kami memiliki beberapa persona. Yang pertama ada Iswanto, Pak Raffi, yang ketiga ada Siti Rahma, yang keempat ada Pak Yanto, yang kelima ada Sofian. Lalu pembahasannya yaitu kami akan membahas 5 second test dan heuristic evaluation. Jadi akan kami membagi beberapa halaman. Jadi pada halaman pertama ini bisa di apa yang terlihat pada halaman ini yaitu uh, di sini terdapat layanan digital, lalu terdapat b- tiga menu. Yang pertama ETBPKB, pengesahan STNK dan IKD. Lalu terdapat icon profile, lalu bisa kata-kata masuk dan daftar, lalu ada lonceng notifikasi, lalu terdapat button untuk tambahkan kendaraan bermotor. Lalu beberapa ada footer. Di footer ini terdapat beberapa fitur. Ada 5 fitur pada footer pada halaman pertama. Lalu apa sih perkiraan kegunaan halaman ini? Jadi halaman ini tuh dia dapat uh, menampilkan informasi tentang pembayaran, peraturan dan lokasi samsat dan FAQ-nya. Lalu apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Yang bisa dilakukan yaitu melakukan transaksi, lalu memasukkan data kendaraan bermotor. Heuristic evaluation-nya yaitu di sini melanggar prinsip simplified task structure, di mana di sini terlalu banyak akses untuk pengguna yang belum sign in atau sign up. Jadi halaman ini tuh POV dari pengguna yang belum melakukan, yang belum memiliki akun dan belum mendaftarkan akunnya. Lalu ada halaman yang kedua, apa yang dapat dilihat dari halaman tersebut? Jadi halaman kedua ini menampilkan ada logo Signal, ada button masuk, lalu ada inputan box nomor telepon dan kata sandi. Lalu ada teks bold dari daftar dan lupa kata sandi untuk mereset kata sandi. Jadi, lalu perkiraan halaman ini tuh dapat melakukan login untuk masuk ke akun. Lalu merupakan halaman pendaftaran pemulihan akses akun. Lalu apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Halaman ini dapat memasukkan nomor telepon, um, melakukan daftar akun, dan melakukan reset kata sandi. Lalu eh, prinsip yang dilanggar atau heuristic evaluation-nya yaitu ada standardize, di mana pada kolom nomor telepon tidak diberikan keterangan dimulai dengan kode negara +62 atau bermula dengan 0. Lalu pada halaman yang ketiga, ini eh, bisa dilihat, jadi di sini terdapat halaman untuk daftar, lalu ada box input teks untuk mengisi data diri, lalu box input teks untuk membuat kata sandi, lalu ada button lanjut. Jadi yang kedua yaitu perkiraan halaman ini untuk apa? Jadi halaman ini tuh uh, bertujuan untuk melakukan pendaftaran, lalu membuat kata sandi. Lalu apa yang bisa dilakukan pada halaman ini yaitu mengisi data diri dan membuat kata sandi.
halaman keempat, yaitu ini merupakan notifikasi untuk melakukan verifikasi. Jadi apa yang terlihat dari halaman ini? Jadi pada halaman 4 ini bisa kita lihat ada daftar simbol verifikasinya, verifikasi iktp, lalu button verifikasi sekarang, button balik ke beranda, lalu ada verifikasi iktp, keterangannya. Lalu perkiraan halaman ini untuk apa? Halaman ini tuh untuk melanjutkan pendaftaran ke bagian verifikasi iktp. Lalu apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Halaman ini bisa melanjutkan pendaftaran ke verifikasi iktp atau balik ke uh, beranda utamanya. Lalu heuristic evaluation-nya yaitu standardize, di mana tombol balik ke beranda dapat diganti ini dengan tanda panah ke kiri atau dihilangkan saja. Lalu ada halaman yang kelima. Halaman yang kelima ini yang dilihat yaitu uh, panduan untuk foto iktp, lalu visualisasi dari fotonya, bagaimana yang benar, bagaimana yang salah. Lalu perkiraan halaman ini yaitu ini merupakan panduan untuk melakukan foto iktp. Lalu apa saja yang bisa dilakukan pada halaman ini? Halaman ini dapat kita menekan tombol lanjut untuk melakukan foto pada iktp. Lalu heuristic evaluation-nya yaitu uh, cons- constraint dan standardize, di mana tombol lanjut terlalu memanjang ke bawah dan terlalu lebar. Halam- Halaman yang keenam yaitu halaman ini merupakan uh, hal yang bisa dilihat pada halaman ini yaitu kita bisa melihat ada terdapat panduan foto, lalu terdapat button lanjut. Lalu perkiraan halaman ini itu untuk memberitahu kepada panduan bagaimana cara foto yang benar. Lalu apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Kita dapat melihat dan membaca terlebih dahulu untuk foto liveness-nya. Lalu heuristic evaluation-nya yaitu standardize, di mana tombol lanjut atau button lanjut pada panduan foto liveness terlalu besar dan memanjang. Itu ada halaman ketujuh yang bisa dilihat pada halaman ketujuh, yaitu apa yang terlihat pada halaman ketujuh yaitu verifikasi foto diri, button lanjut, lalu terdapat gambar centang, lalu ada keterangannya, keterangan verifikasi profil berhasil. Apa yang bisa eh, perkiraan halaman ini yaitu untuk pemberitahuan bahwa verifikasi profil telah selesai dilakukan atau berhasil. Lalu yang ketiga, apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Jadi halaman ini dapat menekan button lanjut dan membaca info bahwa verifikasi berhasil. Heuristic evaluation-nya yaitu standardize pada penulisan profilnya. Jadi disamakan antara sini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, jadi disamakan. Lalu pada halaman ke-8, apa yang terlihat yaitu ada verifikasi berhasil, gambar centang, lalu ada button untuk kembali ke beranda. Lalu ada kata-kata selamat dengan minim kontras. Lalu kiraan halaman ini yaitu sebagai informasi bahwa verifikasi OTP-nya itu berhasil. Lalu apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Jadi halaman ini tuh melihat, kita dapat melihat bahwa verifikasi OTP-nya itu telah berhasil dan menekan tombol kembali ke beranda. Uh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tarian Muhammad dengan NPM 2208 1070 174 akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada halaman 9. Nah, pada halaman ini yang masuk 5 second test method, apa yang terlihat? Yang terlihat pada halaman ini ada back button, kemudian ada keterangan judul dari halaman ini, yaitu lupa kata sandi, kemudian ada simbol dari sinyal, icon dari sinyal,
Kemudian ada kalimat instruksi yang mana di sini berbunyi silahkan masukkan kata sandi baru Anda. Nah, kemudian ada dua form. Yang pertama itu ada form kata sandi dengan keterangan inputannya. Kemudian ada form ulangi kata sandi dengan keterangan inputannya. Di sini juga ada dapat dua icon mata yang terslice. Kemudian yang di paling bawah terdapat button untuk lanjut. Perkiraan kegunaan halaman ini digunakan untuk melakukan reset atau mengganti kata sandi ke yang lebih baru. Renew kata sandi. Nah, apa yang dapat lakukan pada halaman ini, yang paling pertama mungkin kembali ke halaman sebelumnya, apabila nggak jadi menggunakan halaman ini, kemudian bisa nginput kata sandi baru, dan mengulangi kata sandi baru, dan terakhir lanjut ke halaman berikutnya. Heuristic evaluation dari halaman ini tidak ada. Nah, kemudian ini halaman berikutnya, halaman 10 dari aplikasi kami, yang mana POV-nya, si user udah melakukan daftar ke halaman, ke aplikasi ini. Di 5 second test methodnya sendiri, apa yang terlihat? Ini terlihat ada profile dan nama dari si user, ada lokasi, ada icon notifikasi di sudut paling kanan atas, kemudian ada tiga icon dan tiga fitur layanan digital dari aplikasi ini, kemudian ada di bawahnya ada button untuk tambah kendaraan bermotor. Di bawahnya itu ada informasi lainnya seperti cara bayar, peraturan, info samsat, dan help atau FAQ dari aplikasi ini. Di paling bawah untuk fiturnya sendiri itu menampung ada 5 fitur. Yang pertama itu ada beranda, halaman ini sendiri, kemudian transaksi, ada pendaftaran pengesahan STNK, pengaduan, dan profile. Perkiraan kegunaan halaman ini digunakan untuk beranda dari aplikasi ini, yaitu menampung fitur-fitur main fitur dari aplikasi ini. Apa yang dapat dilakukan pada halaman ini mungkin bisa mengakses beberapa fitur penting atau beberapa fitur lainnya, kemudian menambahkan kendaraan bermotor. Heuristic evaluation di sini simplify task structure yang mana halaman ini terlihat penuh dan tidak teratur, kurang rapi untuk halaman beranda. Di nextnya ada halaman 11. Di halaman 11 nih apa yang terlihat di sini terlihat paling atas untuk headernya tuh ada back button berupa tanda panah ke kiri, kemudian keterangan halaman yaitu notifikasi. Di bawahnya ada dua opsi, yang mana opsi pertama itu ada info terbaru, kita bisa memilih info terbaru, dan yang kedua itu ada opsi untuk menu transaksi. Di info terbaru ini ada beberapa sequence yang menampung informasi terbaru. Di itu ada penggunaan warna yang kontras untuk tulisan info terbaru, kemudian di sampingnya ada tanggal dan baru informasi dan memuat beberapa gambar terkait. Perkiraan gunaan halaman ini untuk menampung notifikasi, untuk membantu user untuk menampung notifikasi atau info-info terbaru dari Samsat ataupun Signal. Apa yang dapat dilakukan dengan halaman ini, user bisa pertama bisa back button, baik ke halaman sebelumnya yang mana tuh ke beranda, kemudian user juga bisa menekan untuk aksi interaksi selanjutnya tuh setiap sequence tuh bisa ditekan, nanti dia akan muncul keterangan lebih mendalam atau fokus terhadap satu informasi yang akan dibaca. Heuristic evaluation-nya ada visibility dan simplify task structure yang mana ukuran teks ini masih terlalu kecil dan data-data yang kurang terstruktur. Di next ada halaman 12, 5 second methods. Apa yang terlihat di sini sama seperti halaman sebelumnya, masih sama. Ini merupakan sub menu dari notifikasi. Kemudian perkiraan kegunaan halaman ini untuk menampung transaksi yang dilakukan untuk pembayaran terkait tentang aplikasi Signal nih. Apa yang bisa dilakukan terhadap halaman ini khususnya nggak ada, cuman ini bisa kembali ke beranda. Heuristic evaluation-nya design for error, kurangnya informasi di halaman ini. Mungkin bisa ditambahkan apabila emang belum ada transaksi atau masih kosong tuh mungkin ada announcement ataupun peringatan ataupun instruksi ataupun kalimat-kalimat kata-kata yang menjelaskan bahwa Anda belum melakukan transaksi. Di nextnya ada halaman 13, 5 second methodnya. Di sini juga paling atas di headernya tuh ada icon untuk back ke halaman sebelumnya. Kemudian ada keterangan halaman. Halaman ini yaitu halaman layanan ETBPKP. Nah, di sini yang terdapat drop down yang mana di sini akan muncul ketika kita sudah mendaftarkan kendaraan kita. Nah, kemudian perkiraan halaman ini untuk apa? Halaman ini untuk user menggunakan layanan ETBPKP.
Apa yang dapat dilakukan dengan halaman ini? Yang paling pertama sama seperti halaman-halaman sebelumnya itu melakukan back button. Kita bisa back ke halaman sebelumnya atau back ke beranda. Nah, kemudian kita sebagai user bisa melakukan drop down untuk memilih kendaraan yang udah kita daftarkan. Heuristic evaluation dari halaman ini tidak ada. Nah, selanjutnya di halaman 14, 5 second methodnya apa yang terlihat. Nah, yang terlihat di halaman ini back button, kemudian keterangan halaman atau judul halaman, itu layanan pengesahan STNK. Nah, kemudian ada drop down yang isinya, kalau kita udah mendaftarkan kendaraan kita, dia akan muncul nomor kendaraan kita. Nah, kemudian perkiraan penggunaan halaman ini untuk user untuk menggunakan layanan pengesahan STNK. Dan apa yang dapat dilakukan terhadap halaman ini kita bisa memilih drop down, bisa memilih kendaraan yang sudah kita daftarkan, dan terakhir kita bisa kembali. Heuristic evaluation untuk halaman ini tidak ada. Nah, selanjutnya halaman 15 untuk 5 second methodnya apa yang terlihat? Di sini terlihat pop-up message yang mana di belakangnya tuh masih terlihat beberapa fitur tapi dengan eh, keadaan fade. Jadi kayak dia masih terlihat cuman kurang nampak sama kayak halaman beranda sebelumnya. Cuman ini karena pop-up message yang terlihatnya icon i yang mana di sini mungkin menunjukkan informasi berwarna kuning, kemudian ada beberapa kalimat instruksi seperti daftar kendaraan Anda dahulu, beberapa kalimat instruksi, eh, beberapa kalimat informatif seperti fitur ini akan dapat digunakan diakses kalau kita daftar. Kemudian yang terakhir cuma ada satu button yaitu oke. Perkiraan kegunaan halaman ini untuk memberikan informasi atau nge-announce kita sebagai user agar menambahkan atau mendaftarkan kendaraan kita dulu untuk mengakses fitur-fitur yang ingin kita akses. Fitur terkait lah. Apa yang dapat dilakukan terhadap halaman tersebut? Di sini cuma punya satu opsi, kita cuma bisa berinteraksi dengan satu button yaitu button OK. Heuristic evaluation-nya standardized yang mana icon i kurang distraktif dan kurang informatif. Bahwa ini tentang untuk informasi. Nah, yang terakhir itu halaman 16 dari saya ini eh, berkenaan dengan 5 second test method apa yang terlihat dari halaman ini. Pertama ada back button yang untuk menunjukkan tanda panah ke samping ke kiri, yang mana ini menunjukkan kembali ke halaman sebelumnya, keterangan halaman layanan EKD dan sama seperti beberapa halaman yang lalu ini menggunakan drop down yang mana di sini kita bisa memilih NRKB yang telah kita daftarkan. Perkiraan kegunaan halaman ini untuk menggunakan layanan EKD. Apa yang bisa dilakukan? Yang pasti sini halaman ini bisa melakukan back atau kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian di sini bisa melakukan dan memilih NRKB ketika NRKB sudah didaftarkan. Untuk heuristic evaluation-nya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliani Utami dengan NPM 220810701082. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian halaman 17 yang dimana di sini apa yang terlihat. Di sini yang terlihat itu ada data diri, kemudian ada data kendaraan bermotor, kemudian terdapat button lanjut, kemudian ada checkbox untuk milik sendiri dan milik keluarga satu nik. Kemudian perkiraan kegunaan halaman ini untuk apa? Untuk dapat melihat data diri, kemudian dapat melihat data kendaraan bermotor. Kemudian apa yang dapat dilakukan terhadap halaman tersebut? Untuk halaman ini dapat menekan tombol lanjut setelah mengisi data kendaraan bermotor. Kemudian untuk heuristic evaluation-nya di sini ada visibility, yang dimana aspeknya itu keterangan input kurang terlihat dengan ukuran font dan pewarnaannya. Kemudian next untuk halaman 18, di sini apa yang terlihat di sini sama juga ada data diri, kemudian terdapat checkbox untuk milik sendiri dan milik keluarga, kemudian di sini ada nik ektp keluarga, kemudian dapat mengunggah foto ektp. Kemudian perkiraan halaman kegunaan ini untuk apa? Di sini untuk mengetahui data diri, kemudian dapat melihat data kendaraan bermotor kita. Kemudian apa yang dapat dilakukan? Di sini dapat mengupload nik ektp, kemudian mengisi data kendaraan bermotor. Kemudian untuk heuristic evaluation-nya di sini ada visibility juga, yang dimana aspeknya itu untuk keterangan input kurang terlihat dengan ukuran font dan pewarnaannya. Kemudian untuk halaman 19 di sini apa yang terlihat? Di sini terdapat gambar centang, kemudian terdapat informasi teks kendaraan bermotor Anda berhasil ditambahkan. Kemudian ada button lihat daftar.
Kemudian untuk perkiraan kegunaan halaman ini untuk apa? Untuk melihat daftar kendaraan bermotor kita, apakah berhasil ditambahkan. Kemudian apa yang dapat dilakukan pada halaman ini? Dapat mengklik button lihat daftar untuk melihat apakah kendaraan bermotor Anda itu berhasil ditambahkan. Kemudian untuk heuristic evaluation-nya itu ada mapping yang di mana aspeknya itu letak fitur tidak jelas. Kemudian untuk bagian halaman 20, di sini apa yang terlihat? Di sini dapat dilihat terdapat halaman untuk informasi kendaraan bermotor Anda. Kemudian di sini ada nomor NRKB, kemudian ada nama, nomor rangkanya, kemudian untuk merek Honda, model, dan warna. Di sini perkiraan kegunaan halaman ini untuk apa? Untuk mengetahui informasi kendaraan bermotor Anda. Kemudian apa yang dapat dilakukan pada halaman ini? Dapat mengklik tombol tambah di sini untuk melihat atau untuk menambahkan data kendaraan bermotor. Kemudian untuk heuristic evaluation-nya di sini ada simplify text structure yang dimana aspeknya itu untuk tampilan terlalu penuh untuk data. Kemudian untuk halaman 21, di sini apa yang terlihat? Di sini terlihat ada data kepemilikan kendaraan bermotor. Di sini terdapat juga button untuk menghapus data kendaraan kita. Kemudian perkiraan kegunaan halaman ini untuk apa? Untuk melihat data kepemilikan, kemudian dapat menghapus data kendaraan. Kemudian yang ketiga di sini apa yang dapat dilakukan terhadap halaman ini? Halaman ini dapat dilakukan dapat menekan button hapus data kendaraan jika data kepemilikan kendaraannya itu tidak sesuai. Kemudian untuk heuristic evaluation-nya ada standardize yang dimana judulnya itu sulit untuk dibaca. Kemudian untuk halaman 22, di sini apa yang terlihat? Di sini terlihat ada gambar tanda seru, kemudian ada informasi apakah yakin ingin menghapus data kendaraan bermotor, kemudian terdapat button batal, kemudian ada button hapus. Kemudian perkiraan kegunaan halaman ini untuk apa? Perkiraan halaman ini untuk apakah yakin data itu dihapus atau tidak. Kemudian apa yang dapat dilakukan pada halaman ini? Dapat menekan button batal jika data tersebut tidak dihapus, kemudian dapat menekan button hapus jika ingin menghapus data kendaraan bermotor Anda. Kemudian untuk heuristic evaluation-nya di sini ada use real word and user knowledge yang dimana aspeknya itu penulisan huruf kapital dan tanda baca. Kemudian untuk halaman 23, nah, di sini apa yang terlihat? Di sini yang terlihat ada cara bayar, kemudian ada drop down dari setiap bank, kemudian ada tata cara dari setiap bank yang tersedia. Kemudian perkiraan kegunaan halaman ini untuk apa? Dapat melihat tata cara pembayaran di setiap banknya. Kemudian apa yang dapat dilakukan terhadap halaman ini? Dapat memilih setiap drop down pada bank yang tersedia pada halaman ini. Kemudian untuk heuristic evaluation-nya tidak ada karena halaman ini sudah sesuai dan bank-bank yang tersedia juga cukup banyak. Mungkin sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Prita Rosella dengan NPM 2208 1070 146. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman 24. Apa saja yang terlihat dari halaman 24 ini? Halaman 24 ini adalah halaman peraturan. Kemudian yang bisa dilihat dari halaman ini itu adalah tombol unduh, kemudian ada list peraturan dan ada button kembali ke beranda. Perkiraan kegunaan halaman ini untuk apa itu adalah untuk melihat peraturan, kemudian untuk mengunduh peraturan. Apa yang dapat dilakukan terhadap halaman tersebut? Halaman ini itu bisa mengunduh, kemudian bisa kembali ke beranda. Untuk heuristic evaluation pada halaman ini sendiri itu tidak ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman 25. Apa saja sih yang terlihat dari halaman 25 ini? Halaman 25 ini merupakan halaman info Samsat. Kemudian ada Samsat terdekat, lalu ada jarak dari lokasi Anda sekarang. Kemudian perkiraan kegunaan halaman ini untuk apa? Itu adalah memberikan informasi alamat Samsat untuk mengetahui lokasi Samsat terdekat. Kemudian apa yang dapat dilakukan terhadap halaman tersebut? Itu adalah mengklik lokasi Samsat yang ingin tuju dan dapat melihat peta dari lokasi
samsat yang terdekat tersebut. Kemudian untuk heuristic evaluation-nya itu adalah mapping, yaitu mengubah tata letak tampilan menjadi lebih terstruktur. Bisa untuk solusinya sendiri itu bisa mengubah desainnya seperti ada maps gitu untuk yang biasa yang digunakan untuk maps. Selanjutnya untuk halaman 26 yang terlihat pada halaman 26 ini itu adalah halaman fact and question di mana yang terlihat itu adalah pertanyaan, kemudian ada jawabannya juga. Untuk perkiraan kegunaan halaman ini itu adalah memberi informasi terkait aplikasi signal ini. Lalu, apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Dapat melihat pertanyaan dan jawaban. Kemudian, untuk heuristic evaluation dari halaman ini itu adalah simplified task structure atau maksudnya itu adalah terlalu banyak menggunakan space halamannya. Kemudian mungkin solusinya itu adalah bisa menggantinya itu dengan drop down. Jadi yang muncul hanya pertanyaan. Jadi ketika kita menekan drop down akan keluar jawabannya. Selanjutnya, untuk halaman 27, apa sih yang terlihat dari halaman 27 ini? Halaman 27 ini ada terlihat bahwa ini adalah halaman riwayat transaksi. Kemudian ada informasi teks, yaitu sedang diproses. Kemungkinan ini adalah riwayat transaksi yang sedang diproses. Kemudian perkiraan kegunaan halaman ini untuk apa? Itu adalah untuk melihat riwayat transaksi yang dilakukan. Untuk apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Yang bisa dilakukan pada halaman itu adalah melihat transaksi yang sedang diproses, kemudian bisa memilih salah satu dari 3 menu ini. Ada kadaluarsa dan selesai. Untuk heuristic evaluation pada halaman ini itu tidak ada. Kemudian untuk halaman 28 itu yang terlihat pada halaman ini itu ada, ini merupakan halaman pendaftaran pengesahan STNK. Kemudian yang terlihat ada NRKB, kemudian ada tombol lanjut, tombol kembali, kemudian ada total pembayaran. Apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Yang bisa dilakukan pada halaman ini itu adalah untuk pendaftaran pengesahan STNK. Sesuai judulnya. Untuk yang dapat dilakukan pada halaman ini itu adalah menekan tombol kembali, menekan tombol kembali, kemudian bisa juga menekan tombol lanjut. Selanjutnya, untuk heuristic evaluation-nya itu pada halaman 28 ini tidak ada. Kemudian untuk halaman 29 sendiri itu adalah halaman pendaftaran pengesahan STNK. Apa yang terlihat dari halaman ini itu adalah judul page-nya, kemudian ini judul page-nya, kemudian ada tahap si user sedang berada di tahap mana, kemudian ada button lanjut, kemudian bisa juga pilih NRKB. Lalu untuk perkiraan halaman ini itu untuk apa? Itu tentu saja untuk mendaftarkan pengesahan STNK. Apa saja sih yang bisa dilakukan pada halaman ini? Yang bisa dilakukan pada halaman ini itu adalah memasukkan nomor kendaraan, dipilih NRKB ini, kemudian dan menekan button lanjut yang ini. Kemudian untuk heuristic evaluation-nya sendiri itu adalah visible, execution, dan evaluation. Ini adalah informasi yang terbatas dan kurang spesifik terhadap informasi NRKB. Maksudnya di sini itu untuk solusinya itu bisa menambahkan seperti button atau list yang misalkan terakhir ditambahkan, maksudnya itu adalah nomor kendaraan yang terakhir ditambahkan oleh si pengguna. Untuk halaman selanjutnya, untuk halaman 30 dapat dilihat di sini halaman ini adalah merupakan halaman pengaduan yang isinya itu ada live chat, kemudian ada email, Facebook, Instagram, dan logo dari aplikasi Signal ini. Untuk perkiraan halaman ini untuk apa itu adalah sebagai pengaduan pengguna baik dari live chat atau dari sosial media. Kemudian apa saja sih yang bisa dilakukan terhadap halaman tersebut? Bisa menekan pengaduan dengan metode apa gitu yang ingin dilakukan.
bisa juga menekan kembali. Nih menekan button kembali. Untuk heuristic evaluation pada halaman ini tuh tidak ada. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.